Selamat siang. Siang, Pak. Ya, hari ini kita mulai dengan pembelajaran. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka perlu kita harus mengawali kegiatan dengan berdoa. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, setelah kita berdoa, maka kegiatan selanjutnya adalah mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir? Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Jadi untuk persiapannya adalah saya mau mengecek anak-anak punya kesiapan. Untuk itu berdiri dari tempat duduk kalian, memeriksa kelengkapan yang disiapkan. Silakan berdiri. Ya, sudah lengkap? Sudah. Ruangan sudah bersih? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Untuk mengawali kegiatan ini, kita punya materi hari ini adalah menyangkut tentang teks cerita Inspirasi. Coba ulangi, apa? Inspirasi. Teks cerita Inspirasi. Ya, teks cerita inspiratif. Untuk itu, Pak Guru mau tanya anak-anak sekalian, pernah kalian melakukan perbuatan baik? Pernah. Perbuatan baik seperti apa yang kalian lakukan? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi? Meminjamkan pena kepada teman. Kasih pinjam teman Pena. Apalagi? Menjenguk Ya, menjenguk kawan yang sakit. itu adalah merupakan hal-hal kecil dalam menginspirasi. Nah, untuk itu berkaitan dengan kegiatan kita pembelajaran hari ini, maka kita akan belajar menyangkut dengan teks cerita inspirasi. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari teks cerita inspiratif, maka tujuannya adalah yang pertama itu adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, maka kalian sudah harus mampu menganalisis ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka kita diharapkan sudah mampu mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif melalui kegiatan diskusi. Lalu yang ketiga, kita juga sudah harus mampu menentukan, mengevaluasi struktur
dan unsur kebahasaan teks cerita Inspiratif. itu adalah tujuan kita untuk belajar menyangkut dengan materi hari ini, yaitu apa? Teks cerita inspiratif. Ya, untuk jelasnya sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, kita juga harus mengenal apa itu cerita Inspiratif. Jadi cerita inspiratif itu adalah, coba Dimas. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang dan berempati terhadap orang lain. Ya, jadi cerita inspiratif itu adalah cerita yang menginspirasi seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, lebih berempati terhadap orang lain. Itu adalah merupakan tujuan daripada teks cerita Inspiratif. Ya, adapun tuh ciri-ciri daripada teks cerita inspiratif itu adalah, yang pertama, coba ready. Kisah nyata. Kisah nyata itu adalah salah satu cirinya. Ciri yang kedua adalah tema. Yang ketiga Judul. Yang keempat Alur. Ungkapan kemudian. leki. Yang ketiga Ungkapan empati. leki. Satu leki. Ungkapan empati. Ungkapan empati. Yang keempat Perasaan pribadi. ungkapan perasaan Pribadi. Nah, hal ini yang nanti kita akan dari keempat perasaan pribadi dalam teks cerita inspiratif ini yang nanti kita akan melakukan kegiatan pada saat sebentar kita akan diskusikan. Hal-hal dari keempat komponen ini yang nanti kita akan diskusikan bersama, sehingga sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi, karena ada yang kurang semangat, maka kita buat semangat dulu. Siap? Siap. Oke. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Oke, sudah semangat? Sudah. Ya. Sekarang kita buat kelompok. Masing-masing kelompok, peserta kelompoknya beranggotakan 4 sampai dengan 5 orang. Silakan buat kelompok. Untuk menambahkan wawasan kita tentang teks cerita inspiratif, maka Pak Guru akan tayangkan video inspiratif. Untuk itu kalian diharapkan supaya menonton video ini dan menyimak dengan baik, dan hal-hal yang termuat di dalam tolong diperhatikan, didengar dengan baik untuk bisa diselesaikan lewat kegiatan diskusi nanti. Kita sebelumnya lakukan yang terbaik untuk hidup ini. Kisah inspiratif tersebut dapat menginspirasi kita semua sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Ikuti terus video-video dari Ceruk Berang. Ya, setelah kita mendengarkan video tadi, maka untuk melanjutkan kegiatan lewat diskusi, Bapak akan bagikan LKPD.
untuk kalian kerjakan tugas atau suruhan yang ada di LKPD berkaitan dengan video yang tadi kita sudah nonton dan dengar bersama. Ya, silakan lihat perintah yang ada di LKPD dan kerjakan perintah itu sesuai dengan video yang sudah kita dengar dan nonton bersama tadi. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Lalu setelah itu kita akan bahas bersama lewat kegiatan presentasi. Silakan. Menyelesaikan bersama-sama dengan kalian semua. Ya, sudah melalui kegiatan diskusi itu sudah dapat dia punya hasil. Ya, kalau begitu kita saling menginformasikan temuan-temuan yang sudah Anda dapatkan lewat video yang telah kita nonton dan juga lewat kegiatan diskusi yang sudah kalian lakukan. Kelompok 1. Ya, silakan. Apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada berapa orang? 4 orang? Ya. Ya, hasil diskusi menunjukkan tentang kepedulian yang Anda dapatkan lewat video yang tadi kalian dengar itu seperti apa? Silakan. Kamu seekor siput, kenapa kamu mengurus kehidupan kakak? Siput dan kakak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kelompok 3, silakan menyampaikan hasil diskusi berkaitan dengan kepedulian. Kamu seekor siput, kenapa kamu mengurus kehidupan kakak? Siput dan kakak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok kedua, silakan sampaikan hasil diskusi berkaitan dengan apa yang Anda rasakan, yakni perasaan pribadi dari Anda sendiri berkaitan dengan video yang telah Anda nonton tadi. Dari sini kita belajar untuk tidak memandang kelebihan dan kekurangan yang kita miliki.
Itu adalah perasaan pribadi Kita. Setelah kita menonton, kita mendengarkan video, maka kita punya perasaan mengatakan bahwa masing-masing orang dengan dia punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak boleh menganggap rendah dengan kekurangan kita, dan juga kita tidak boleh menganggap kelebihan orang lain itu adalah merupakan pukulan bagi kita untuk kita tidak mau berusaha. Jadi kekurangan yang kita miliki semua itu pasti ada hikmahnya. Ya, selanjutnya naskah teks cerita inspiratif menyangkut dengan judul uang 10.000. Apa yang ditulis di situ bilang? Uang 10.000 membuat kita mengerti cara bersyukur. Uang 10.000 membuat kita mengerti cara bersyukur. Itu judul daripada teks cerita inspiratif yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan diskusikan dalam kelompok kalian, lalu nanti hasil diskusi itu akan dipresentasikan di depan kelas, dan nanti kelompok lain yang mendengarkan teman-teman yang sudah mempresentasikan itu dapat memberikan masukan, tanggapan, dan juga saran berkaitan dengan hasil diskusi daripada kelompoknya teman-teman. Silakan kerja. Dan bab 23. Yang diminta di situ adalah kesimpulan daripada teks cerita inspiratif yang berjudul tentang uang 10.000 rupiah membuat kita mengerti cara bersyukur. Kesimpulannya bagaimana? Lalu di dalam cerita itu pasti ada rasa simpati. Nah, rasa simpati seperti apa yang Anda rasakan? Silakan tulis, lalu dibuktikan dengan alasannya kenapa jadi kamu merasa simpati. Saya merasa simpati karena begini. Ya, sudah selesai diskusi, maka kita akan lanjut ke presentasi. Untuk itu, kira-kira kelompok mana yang duluan? Silakan kelompok 2 maju presentasi di depan kelas, dan kelompok lain silakan menyimak hasil presentasi daripada kelompok 2. Ya, dengarkan untuk kelompok lain, dengarkan hasil diskusi dari teman-teman kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Daripada materi, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi kami.
kembalikan kepada moderator. Ya baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada kelompok 1 dan 3, saya persilakan. Ya, kelompok 1 ada masukan untuk kelompok 2. Kalau ada silakan. Pas. Oke, kelompok 1 pas untuk. Tidak ada masukan buat kelompok 2. Kelompok 3 ada masukan untuk kelompok 2? Ada. Ya, ada. Ya, silakan kelompok 2 dengarkan baik-baik masukan daripada teman kalian di kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-ciri teks cerita inspiratif sebagai berikut. 1. Ya, itu jawaban daripada kelompok 2 menyangkut dengan pertanyaan atau masukan daripada kelompok 3 yang sudah dijawab. Bagaimana kelompok 3? Jawaban daripada kelompok 2 sudah pas buat kelompok 3? Pas. Oke. Bagaimana kelompok 2 sudah? Sudah. Kalau sudah, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju dan presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, saya persilakan untuk membaca materi kami. Baik, terima kasih atas kesempatan. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Kami persilakan. Jelaskan pengertian cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memversi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspirasi berempati terhadap orang lain. Kelompok 1, apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah kelompok 2 ada masukan untuk kelompok 3? Ada. Sebutkan contoh ungkapan empati. Keinginan Anda. Saya dapat memahami pikiran Anda. Saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Baik, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada jawaban yang benar? Itu datang dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusi dan kita kelompok lain sudah memberikan masukan berkaitan dengan hasil presentasi daripada teman-teman kita. Maka selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Untuk mengukur kemampuan kita selama dalam proses kegiatan belajar mulai dari awal sampai sekarang, perlu kita mengujinya lewat kegiatan evaluasi proses kegiatan belajar mengajar. Untuk itu silakan persiapkan alat tulis kalian berupa pena dan kertas untuk menjawab soal yang ada di layar.
Silakan ambil pena, ambil buku, dan kerjakan soal ini. Layar. Tuliskan di lembar kertas kalian masing-masing dan setelah itu kumpulkan di Pak Guru. Ya, kalau sudah silakan kumpul bersama dengan LKPD yang telah Anda kerjakan tadi. Ya, kumpul hasil kerja masing-masing. Silakan. Ya, jadi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah kita lewati bersama, dan adapun kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah untuk teks inspiratif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang namanya cerita inspiratif itu adalah cerita yang memberikan motivasi, dorongan terhadap orang lain untuk bisa berbuat yang lebih baik. Seperti kita saling bantu sesama orang yang membutuhkan, itu adalah merupakan hasil daripada inspirasi. Lalu untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah bisa menentukan struktur kebahasan dalam teks cerita inspiratif? Sudah atau belum? Sudah. Dibuktikan dengan tadi kita sudah menyelesaikan lewat diskusi dan juga lewat evaluasi. Adakah kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ya, tidak ada. Semuanya lancar karena semua sudah bisa menyelesaikan dan mengikuti semua tagihan-tagihan yang sudah kita kerjakan bersama. Nah, untuk itu, untuk pertemuan berikut kita juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran lanjutan berkaitan dengan teks cerita inspiratif. Karena teks cerita inspiratif ini ada 2 kali pertemuan, sehingga pertemuan berikut kita akan masih berbicara tentang teks cerita inspiratif. Saya pikir cukup sekian dari pertemuan kita di siang hari ini. Kalau memang ada yang kurang, nanti kita akan perbaiki bersama, kita akan lengkapi bersama pada pertemuan berikut. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa dalam arti berdoa selesai. Dengan berdoa maka pertemuan kita sudah bisa
diakhiri karena kita sudah bisa balik pulang. Maka untuk itu silakan simpan peralatan yang Anda bawa di tempat yang sudah disiapkan, lalu kita bisa keluar dari ruang kelas ini. Untuk itu kami mengakhiri dengan selamat siang. Siang, Pak. Oke, silakan bangun dan keluar.